Kitab Matsnawi yang berisi berbagai kisah penuh hikmah ini dianggap begitu penting. Bahkan beberapa ulama meletakkannya di urutan ketiga setelah Al-Quran dan hadis Nabi. Di Amerika misalnya, kitab ini dinikmati baik oleh Muslim maupun non-Muslim. Bahkan penjualannya melebihi penjualan buku sastra apapun yang pernah ada di sana. Hai, Assalamualaikum. Di kanal Saling Mengenal ini, kami mengulas serba-serbi tasawuf dalam renungan, kisah, dan puisi. Kebanyakan dari kita mengenal Jalaluddin Rumi hanya melalui tarian Darwisnya saja, atau dalam bahasa Inggris biasanya disebut Whirling Dervish. Padahal sebenarnya Rumi lebih dari sekadar itu. Buat yang belum mengenal, Rumi adalah seorang sufi agung yang hidup pada abad ke-13. Dia adalah ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, dan ahli ilmu kalam. Bahkan pada masanya dia adalah seorang mufti alias pemberi fatwa hukum. Dia adalah seorang sufi yang hidup sezaman dengan beberapa sufi lain seperti Ibnu Arabi dan Imam Asy-Syadzili. Bahkan dikutip dari Sayyid Hussein Nasr, ada suatu riwayat yang menyebutkan bahwa dia sempat bertemu dengan Ibnu Arabi. Selain ekspresi tasawuf melalui tarian, Rumi juga mewariskan tasawuf dalam bentuk sastra. Nah, karya sastra ini sangat dikenal di dunia dan telah diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa. Kitab ini bernama Matsnawi, atau dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Matsnawi Al-Ma'nawi. Di sebagian belahan dunia Islam, Kitab Matsnawi yang berisi berbagai kisah penuh hikmah ini dianggap begitu penting. Bahkan beberapa ulama meletakkannya di urutan ketiga setelah Al-Quran dan hadis Nabi. Sekarang kita membahas apa itu Matsnawi Rumi. Matsnawi adalah kitab puisi sufi yang ditulis oleh Jalaluddin Rumi yang terdiri dari kisaran 26.000 pasang bait yang dibagi menjadi sekitar 1.000 bagian yang ditulis menjadi 6 jilid. Di dalam 6 jilid ini ada berbagai ajaran tasawuf yang dibungkus dalam bentuk puisi dan hikayat. Masing-masing hikayat itu memiliki makna yang sangat mendalam yang insya Allah kami uraikan di kanal kami Saling Mengenal. Nah, Kitab Matsnawi karya Rumi ini sangat dikenal luas di beberapa belahan dunia. Di Amerika misalnya, kitab ini dinikmati baik oleh Muslim maupun non-Muslim. Bahkan penjualannya melebihi penjualan buku sastra apapun yang pernah ada di sana. Di Iran, anak-anak kecil sudah terbiasa menghafalkan bait-bait Matsnawi. Di Turki, puisi-puisi Rumi juga bukan sesuatu yang asing di kalangan masyarakat. Sekarang, kita bahas sedikit tentang nama kitab ini. Secara literal, kata Al-Matsnawi diambil dari kata matsna dalam bahasa Arab yang berarti dua-dua. Dalam sastra Arab Persia, Matsnawi adalah nama suatu jenis puisi yang terdiri dari dua baris dengan akhiran suara yang sama. Dalam bahasa Indonesia, padanan yang paling dekat dengannya mungkin adalah gurindam. Sebenarnya, sebelum Matsnawi Rumi sudah ada beberapa kitab Matsnawi lainnya. Hadiqatul Haqiqah misalkan, karya Sana'i Ghaznawi, Mantiqut Thair, karya Fariduddin Attar, Elahiname, karya Fariduddin Attar juga. Namun, di antara semua kitab Matsnawi yang ada, adalah kitab Matsnawi Rumi yang paling banyak dielu-elukan oleh para sufi. Sayyid Hussein Nasr misalkan, menyatakan bahwa karya-karya Rumi termasuk Matsnawi mengandung isi semua ajaran intelektual sufi yang hidup pada masa sebelumnya, termasuk As-Sana'i, Attar, dan Ibnu Arabi. Dia juga menyebutkan bahwa Matsnawi adalah hasil perkawinan antara tasawuf dan sastra. Saking pentingnya kitab Matsnawi Rumi ini, Abdurrahman Jami misalnya, seorang sufi dan mursyid tariqat Naqsyabandiyah yang hidup pada abad ke-15, menyebut Matsnawi Rumi sebagai Quran Persia. Mengapa dinamakan demikian? Karena seluruh hikayat atau puisi dalam kitab Matsnawi pada hakikatnya adalah tafsir atas kitab suci Al-Quran. Nah, kami Saling Mengenal Studio ingin membacakan hikayat-hikayat dalam kitab Matsnawi ini untuk kamu yang ingin mendengarkan tasawuf dalam bentuk hikayat atau puisi.
Untuk kamu yang ingin mengenal Jalaluddin Rumi dan ajarannya, untuk kamu yang sedang mencari bahan khutbah atau bahan ajar berupa cerita sufistik, atau untuk kamu yang sedang mencari bahan diskusi bareng teman-teman kuliah di jurusan tasawuf, filsafat, psikologi, sastra, dan jurusan lain yang mungkin relevan. Bukan cuma untuk mahasiswa sebenarnya, Masnavi Rumi juga bisa memperkaya wawasan dan pendalaman agama untuk kamu jika kamu adalah seorang santri atau seorang pengikut tarekat. Lalu, mengapa puisi sufi penting untuk kita baca? Jawabannya, karena berbeda dengan puisi biasa. Puisi sufi seperti Masnavi karya Rumi ini adalah puisi yang bermuara dari ilham Tuhan. Apapun yang Rumi katakan dan tulis dalam kitabnya, sebenarnya itu semua adalah hasil dari ilham yang ia terima dari Allah, yang kemudian ia formulasikan dalam bentuk sastra yang indah. Karena itulah, nama kitab Al-Masnavi mempunyai sandaran kata Al-Ma'nawi, yang artinya adalah mengandung makna. Nah, sekarang kita coba mendalami kata makna. Mungkin sebagian kita tahu bahwa kata makna dalam bahasa Indonesia adalah serapan dari bahasa Arab ma'na. Namun, jarang yang menyadari bahwa sebenarnya lawan dari kata makna adalah bentuk sensorial atau bentuk indrawi. Jadi, lawan dari kata maknawi adalah indrawi. Kitab Masnavi Ma'nawi karya Rumi ini, walaupun ia bercerita berbagai kisah dengan menggunakan bahasa indrawi yang mudah kita pahami, sebenarnya ia bercerita tentang dimensi makna. Dengan kata lain, dimensi makna yang tinggi menampilkan diri di dunia dalam bentuk indrawi, dimensi indrawi yang ada di bawah menampil pada Masnavi Rumi sebagai simbol untuk dimensi makna yang tinggi itu. Contohnya, Rumi menggunakan burung beo sebagai simbol jiwa yang bodoh, karena beo hanya bisa berceloteh namun tidak bisa berpikir. Contoh lain, Rumi menggunakan Nabi Isa sebagai simbol penghidup jiwa yang mati, Nabi Musa sebagai simbol penegak syariat yang tegas, singa sebagai simbol sosok yang agung, serigala sebagai simbol jiwa yang lancang, rubah sebagai simbol jiwa yang lugu, kera sebagai simbol jiwa yang nakal dan pemarah. Dalam berbagai hikayatnya, Masnavi menggunakan beragam perumpamaan indrawi, mulai dari hewan, serangga, batu, tanaman, budak, raja, orang jahat, orang baik, para nabi, hingga para malaikat. Semua tokoh dan kejadian yang diceritakan dalam Masnavi perlu dilihat sebagai sebuah simbol untuk realitas batin yang membantu kita memahami perjalanan ruhani dari menangkap dunia indrawi menuju memasuki dunia makna yang melampaui indera. Jadi, jika misalnya Rumi menyebutkan kata kera dalam hikayatnya, kera itu sebenarnya adalah simbol dari keadaan batin jiwa kita yang terkadang mempunyai kecenderungan mudah marah dan usil. Inilah yang dimaksud oleh penggalan kalimat dalam muqaddimah kitab Masnavi yang Rumi sendiri tulis. Masnavi adalah memahami Allah yang teragung, syariat Allah yang paling merekah, dan bukti Allah yang paling gamblang. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahayanya adalah seperti lentera yang di dalamnya ada pelita, bersinar dengan sinaran penuh cahaya yang lebih terang ketimbang fajar. Ibrahim Ad-Dasuqi Shita, penerjemah Masnavi dalam bahasa Arab, mengatakan bahwa ma'rifah atau mengenal Allah adalah cahaya yang dikaruniakan Allah di dalam hati. Dan kitab Masnavi ini adalah hasil dari cahaya ilahi itu. Makna yang dikandungnya adalah cahaya, dan kata-katanya bagaikan lentera dan pelita. Dengan demikian, Masnavi adalah karya penuh makna yang dibahasakan dengan bahasa indrawi yang sederhana. Namun, meskipun makna zahirnya mungkin bisa dimengerti oleh kebanyakan orang, makna batinnya hanya bisa direnungkan oleh orang-orang yang berilmu. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami contohkannya kepada manusia, namun tiada yang merenungkannya kecuali orang-orang yang berilmu.
Dari 6 jilid Masnavi Rumi, secara umum jilid pertama membicarakan ego atau keakuan. Jilid kedua mengurai tentang iblis dan setan. Jilid ketiga bercerita seputar akal dan hati. Jilid keempat membicarakan ilmu. Jilid kelima menguraikan kefakiran ruhani. Jilid keenam membincangkan tauhid. 6 jilid dalam kitab Masnavi ini dimulai dengan sebuah kisah keterpisahan, yaitu keterpisahan antara seruling bambu dari rumpun alang-alangnya. Lantunan merdu yang keluar dari seruling bambu adalah simbol dari ratapan kesedihan karena keterpisahan ini. Keterpisahan ini adalah simbol atas kesedihan dan kerinduan seorang hamba kepada Tuhannya. Hanya ketika hamba itu kembali kepadanya, hamba itu akan bahagia dan tidak bersedih lagi. Bahkan, semua isi Masnavi dari bait pertama hingga bait terakhir di ujung jilid ke-6 sebenarnya adalah penjabaran atas pelampiasan kesedihan karena berpisah dari Tuhan itu dan kerinduan untuk menyatu kembali kepadanya. Dalam pembukaannya, Rumi menggambarkan kitab yang ditulisnya sendiri sebagai berikut. Masnavi adalah penyembuh luka di dada, penghilang gundah, penyingkap Al-Quran dengan keluasan rezeki ilahi, dan pengindah akhlak. Bi'aidi safaratin kiramim bararah, dengan tangan-tangan para malaikat utusan yang mulia dan penuh kebajikan. Mereka bersenang-senang ria karena la yamassuhu illal mutahharun. Tiada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Tanzilum mir rabbil alamin, turunan dari Rabb semesta alam. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Kebatilan tidak bisa mendatanginya baik dari hadapannya maupun dari belakangnya. Allah mengawasi dan mengiringi kitab Masnavi ini, dan Dia adalah khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin, penjaga terbaik, dan Dia adalah maha paling penyayang di antara para penyayang. Kami akan menyampaikan lantunan puisi Masnavi dalam bahasa Indonesia. Sesekali kami akan membacanya dalam bentuk hikayat atau storytelling, sesekali dalam bentuk puisi. Jika dibaca secara langsung dalam bahasa Persianya, kitab Masnavi mungkin agak rumit untuk dipahami, karena susunannya di banyak tempat lompat-lompat. Kadang satu hikayat diselingi oleh hikayat lain dan kemudian kembali ke hikayat sebelumnya. Kadang juga di tengah suatu hikayat ada hikayat tersendiri, yang terkesan berbeda namun sebenarnya terhubung. Kami memahami bahwa ada grand design yang dibentuk oleh Rumi melalui kerumitan itu. Nah, agar mudah dipahami, kami berusaha menyederhanakan dengan penyampaian hikayat yang utuh tanpa melompat atau terpisahkan oleh cerita lainnya. Kami menyadari bahwa ini mungkin bukan langkah yang ideal. Namun, niat kami adalah agar memudahkan bagi pendengar dalam memahami. Kami menyadur puisi dan hikayat Masnavi ini dari beberapa terjemahan. Terjemahan bahasa Inggris oleh Reinhold Nicholson dan Alan Williams, serta terjemahan bahasa Arab oleh Ibrahim Ad-Dasuqi Shita. Kami menyadari kekurangan kami dalam bahasa Persia. Kami juga menyadari bahwa agar pesan-pesan Masnavi ini tersampaikan dengan baik, perlu ada penyesuaian konteks dengan bahasa Indonesia. Karena itulah, dalam upaya penerjemahan ini, kami tetap menggunakan teks asli dalam bahasa Persia sebagai acuan, dan kami memberikan sedikit penambahan dan penyesuaian, agar memudahkan pendengar dalam memahami tentunya. Terkait ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab yang tersebar di seluruh kitab Masnavi, baik yang dikutip oleh Rumi dari Al-Quran, hadis, maupun kata-kata bijaksana lainnya, kami akan berupaya untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seakurat mungkin. Kami juga mendapatkan bimbingan dalam memaparkan bait-bait suci Masnavi ini dari beberapa guru. Dalam mendengar Masnavi,
Oleh karena bukan sekedar kita bisa mengerti, namun makna juga memiliki hak untuk membuka atau menutup diri, kita perlu menekankan kerendahan hati. Mengapa perlu rendah hati dalam membaca dan mendengarkan Masnawi? Karena seperti kata Rumi sendiri, karya ini penuh dengan perumpamaan yang bagaikan sungai Nil Mesir. Sungai ini adalah minuman bagi para penyabar, namun ia adalah duka cita untuk keluarga Firaun dan orang-orang kafir. Artinya, untuk memahami maknanya kita perlu mendengarkan dengan kerendahan hati dan kesabaran, agar maknanya mau membuka diri kepada kita. Jika jiwa kita sombong dan merasa tahu saat mendengar, makna yang ada dalam kitab Masnawi mungkin akan menutup diri dan enggan untuk masuk ke dalam jiwa kita, atau bahkan malah bisa menyesatkan. Karena itulah, Rumi kemudian mengutip ayat Al-Quran dalam pembukaan bukunya, Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah menyesatkan dengan perumpamaan Qur'ani kepada banyak orang, dan dia juga memberi petunjuk dengan perumpamaan Qur'ani kepada banyak orang. Sebenarnya kitab apapun yang sakral seperti Al-Quran, hadis Nabi, kitab Masnawi, dan kitab para sufi lainnya, oleh karena semuanya datang dari inspirasi ilahi, baik melalui wahyu atau ilham, maka kitab-kitab itu memiliki kedalaman makna. Karena itu, jangan sungkan untuk mendengarkan hikayat-hikayat yang kami bacakan lagi dan lagi. Karena terkadang dalam sekali mendengar suatu hikayat misalnya, kita menemukan satu makna. Namun ketika kita mendengarkan hikayat yang sama lagi, kita menemukan makna yang lebih mendalam lagi. Rumi berkata dalam pembukaan Masnawi, kami menyederhanakan makna ilahi dalam sedikit isi dan sedikit sebenarnya menunjukkan banyak. Satu tegukan adalah tanda untuk satu kolam, dan segenggam adalah tanda untuk tempat mengirik padi yang besar. Hikayat-hikayat dalam Masnawi beragam ukurannya. Kadang satu hikayat ukurannya pendek dan kadang sedikit panjang. Namun, hikayat pendek pun di dalamnya terdapat makna yang begitu mendalam dan kaya. Kami menyadari bahwa terjemahan yang kami lakukan tidak sempurna. Penerjemahan teks apapun dari suatu bahasa ke bahasa lainnya tidak pernah bisa memberikan keadilan seutuhnya, apalagi ditambah dengan keindahan struktur bahasa dan pilihan kata bait-bait Masnawi dalam bahasa asli Persianya. Upaya kami bertujuan agar muatan kitab Masnawi bisa diakses oleh masyarakat Indonesia dan agar Jalaluddin Rumi tidak dikenal hanya tariannya saja, namun juga ajarannya melalui syair-syairnya. Semoga dengan apa yang kami lakukan ini, para pencari Tuhan semakin mengerti tanda-tanda Tuhan yang ada di sekeliling mereka, agar saling mengenal lalu melangit. Walhamdulillah wahdah. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa itratih wa hasbunallah wa ni'mal wakil.